Kali ini kita akan membahas tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Ini merupakan tema yang sangat menarik perhatian setiap kita, karena amal kita diterima itu kan faktor utama yang penentunya adalah keikhlasan kita. Di dalam Riyadhus Shalihin itu disebut bab ikhlas wa idhari niyah, bab ikhlas dan menghadirkan niat. Mengapa pakai istilah menghadirkan niat ya? Karena memang niat ikhlas itu bukan bawaan ya, sebagaimana karakter-karakter lain ya, akhlak yang mulia ataupun akhlak apapun ya, perilaku apapun pada diri manusia, baik itu perilaku hati maupun dalam bentuk amal perbuatan, itu semuanya ada proses pembiasaan ya, ada proses untuk ada satu usaha yang akhirnya menghasilkan satu sifat atau perilaku tertentu. Nah, termasuk dalam hal ini adalah orang yang memiliki niat yang ikhlas itu juga melalui proses ya, melalui proses, tidak serta-merta kemudian orang itu bisa menjadi orang yang ikhlas ya. Nah, orang yang ikhlas itu adalah merupakan hasil dari sebuah usaha bagi kita untuk selalu memperbaiki diri menjadi orang yang ikhlas. Nah, pembahasan tentang ikhlas ini kemudian disebutkan di dalam judul babnya fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali wal barizah wal khafiyah. Dalam segala macam amal perbuatan maupun ucapan-ucapan dan segala hal ihwal atau perangai yang baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi ya, baik yang nampak maupun yang secara zahir bisa terlihat maupun yang tersembunyi. Sehingga kalau kita membahas tentang niat dan ikhlas, sebenarnya ada dua hal yang kita bahas, yaitu dua makna ya yang tercakup dalam niat itu. Yang pertama adalah kehendak hati dan tujuan dari orang melakukan satu amal perbuatan. Jadi ini pengertian yang pertama, yaitu al-irodah, yaitu kehendak hati, dan al-qasdu, yaitu tujuan dari kita melakukan sesuatu. Nah, amal yang ikhlas maka sudah barang tentu tujuan dari amal itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berbicara tentang tujuan sudah tentu ada juga orang yang tujuannya adalah li ghairillah, untuk selain Allah. Nah, pembicaraan tentang ikhlas bagi para sahabat, ulama-ulama yang terdahulu atau mutaqaddimin, mereka membicarakan tentang ikhlas artinya berbicara tentang tujuan dan kehendak dari amal perbuatan itu. Apakah untuk Allah ataukah untuk selain Allah? Nah, tapi pembicaraan itu sebenarnya menjadi luas dan menjadi lebar karena menyangkut masalah motivasi. Jadi orang berbuat itu tidak terlepas dari motivasi yang mendasari. Bahkan bisa dikatakan tidak ada satu amal perbuatan yang muncul tanpa diiringi oleh satu motivasi, satu keinginan, satu kehendak. Akhirnya ada orang ya motivator yang sampai kemudian saking ingin menunjukkan bahwa motivasi dan niat itu begitu penting, sampai menganggap bahwa perbuatan tidak akan pernah terjadi tanpa niat yang ada di dalam diri seorang.
bahkan sampai kemudian mengatakan apa yang terjadi pada diri kita itu adalah berkat apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Nah, ya mungkin ini sudah agak berlebihan, tapi ini memang pembicaraan yang melebar dari pembahasan tentang niat itu. Ya, kalau kita pikir-pikir memang banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dimulai dari niat dan keinginan kita. Jadi karena cita-cita kita, kemudian kita terbangun semangat, kemudian kita melakukan ikhtiar yang berkelanjutan, sampai kemudian apa yang kita inginkan itu kemudian menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Nah, sehingga persoalan ihdharun niyah, menghadirkan niat ini sebenarnya bukan hanya berkaitan dengan masalah ibadah secara khusus ya, tapi sebenarnya menyangkut juga aktivitas kita ya untuk meraih sukses, untuk membangun motivasi, meningkatkan diri kita. Nah, itu melalui menghadirkan niat ini. Tetapi kemudian ada definisi yang kedua dari ikhlas, yaitu dari niat itu adalah tamyiz, ya, pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, atau untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Nah, ibadah dengan adat kebiasaan. Nah, ini yang membedakan adalah niatnya. Contoh bahwa antara ibadah yang satu dan ibadah yang lain itu dibedakan dengan niatnya. Misalnya adalah kita melakukan sholat subuh. Nah, sebelumnya diawali dengan sholat sunnah dulu. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, mungkin sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah tahiyatul sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid, dan seterusnya. Nah, yang membedakan di antara sekian banyak sholat itu dengan sholat subuh adalah niatnya. Karena kalau tanpa kunut kan kaifiatnya kan sama persis. Nah, disitulah kemudian untuk membedakan mana ini sholat sunnahnya, mana sholat subuhnya, ya dengan niatnya itu. Nah, ini kita membedakan satu jenis ibadah dengan ibadah yang lain. Nah, kemudian yang kedua misalnya membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Jadi kalau ada orang yang terbiasa melakukan wudhu, bisa jadi ketika dia setiap kali dia membersihkan diri, yang dilakukan adalah semua kaifat wudhu itu. Nah, yang membedakan apakah itu menjadi wudhu dalam rangka melakukan sholat ataukah sekedar membersihkan badan, itu adalah tergantung kepada niatnya. Demikian juga dengan mandi janabah dengan mandi dalam rangka membersihkan badan itu berbeda. Karena kalau mandi janabah dalam rangka membersihkan hadas besar, sementara mungkin ada ada kebiasaan kita mandi dengan tujuan yang lain, misalnya litanadzuf, untuk membersihkan saja, semata-mata membersihkan badan kita dari keringat dan kotoran lain, atau juga ada kemungkinan dalam rangka mendinginkan badan kita. Nah, disitulah ada pembedaan mana yang lebih benar. Ini bukan bicara benar dan salah ya, tapi sebenarnya adalah cakupan makna niat yang sebenarnya sangat luas. Yang pertama kita butuhkan dalam rangka membangun tujuan yang benar dalam ibadah. Jadi kita beribadah itu niatnya ikhlas karena Allah ataukah tidak. Nah, itu dibangun dari situ. Tetapi pengertian yang kedua itu kaitannya dengan manajemen ibadah kita. Jadi memang kita mesti tahu
masing-masing ibadah itu kaifiatnya bagaimana, kalau sholat ini berapa rakaat, nanti tata caranya bagaimana, kan kita harus ngerti. Nah, itu dimulai dengan niat. Jadi ketika kita meniatkan satu amal ibadah dalam pengertian tamyiz tadi, maka kita sudah bisa membayangkan nanti kaifiatnya itu seperti apa yang mau kita lakukan. Nah, itu ya, jadi terkait dengan manajemen ibadahnya. Jadi kalau kita sudah menetapkan tujuan dari ibadah, maka yang kedua yang penting juga kita pahami adalah kita mesti tahu bagaimana tata caranya. Ini berbeda dengan ibadah yang itu, ini berbeda dengan, nah itu kan itu ditentukan dari tamyiz ini. Ya, memang pengertian yang kedua ini lebih banyak dibahas oleh ulama mutaakhirin ya. Sehingga kalau kita bicara tentang niat dan ikhlas nanti akan berbicara tentang hal ini. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka yang membicarakan masalah niat ini adalah yang tersebut dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah menyembah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan agama ini, ya, melakukannya dengan lurus, dengan benar, dan mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Dan itulah agama yang lurus. Nah, ini menjelaskan tentang kepada kita tentang bagaimana kita beribadah ini supaya kita lakukan dengan ikhlas, dengan murni, hanya semata-mata kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 37 disebutkan la yanallaha luhumuha wala dima'uha walakiyaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dari kurban itu, dan demikian juga darah-darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Berkaitan dengan orang melakukan kurban, maka sebenarnya ketika orang melakukan kurban itu yang dinilai itu adalah ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah. Bukan lantaran kemudian dagingnya atau darahnya itu semuanya adalah kebutuhan manusia. Darahnya tidak mestinya, tapi dagingnya itu adalah kebutuhan manusia yang kemudian dibagikan, kemudian dikonsumsi oleh manusia. Nah, sementara yang dinilai dari seorang yang berkorban adalah bagaimana ketika dia merespon perintah Allah itu dengan taat. Nah, itu Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah. Katakanlah jika engkau menyembunyikan apa yang ada di dalam dadamu atau engkau menampakkannya, maka Allah akan mengetahuinya. Surat Ali Imran ayat 29. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat ini begitu penting dalam pandangan Islam. Dan ini mungkin spesial ya. Jadi kebaikan itu dalam Islam dinilainya bukan semata-mata dari perbuatan baik itu, tetapi juga dinilai dari motivasi orang yang melakukannya. Nah, sebagai ilustrasi yang sederhana, misalnya ada orang yang seorang ibu punya kenalan baru nih. Ibunya ini punya kenalan baru, teman baru. Nah, teman barunya ini masih muda, kemudian ya wanita yang sangat menarik, yang ramah dan sebagainya. Nah, setelah kenal ini
ternyata wanita ini kemudian sering berkunjung ke rumahnya. Nah, setiap kali dia berkunjung, dia selalu membawa hadiah, oleh-oleh, mungkin makanan yang menarik, atau mungkin pakaian, atau mungkin bikisan-bikisan yang sangat spesial. Maka ibu ini sangat senang dengan kenalan barunya ini, dengan segala kebaikan dan kemurahannya itu. Nah, berkali-kali itu terjadi, dan suatu saat kemudian si ibu ini bertanya, Mbak, jenengan ini kok orangnya sangat baik sekali gitu ya, baik sekali, terus setiap kali datang membawa hadiah, membawa oleh-oleh yang enak-enak, yang bagus-bagus gitu ya. Kayaknya Mbak ini memang orang yang sangat bagus sekali ya, sangat baik hati begitu ya. Nah, terus ternyata wanita ini menjawab, saya itu sebenarnya berulang kali ke sini itu pengen ketemu dengan suami ibu yang saya pernah satu saat kenal begitu, terus cari tahu rumahnya, ternyata alamatnya di sini ya. Barangkali ya saya pengen lebih kenal, lebih dekat dengan suami ibu dan bisa menjalin hubungan yang lebih intim. Nah, saya kira dengan jawaban yang seperti itu, maka segala kebaikan yang sebelumnya dilakukan itu akan hilang dengan seketika. Dan suatu saat kalau dia datang lagi membawa hadiah yang mungkin lebih mahal dan lebih bagus, bisa jadi tanggapan Anda akan sudah sangat berbeda. Yang semula Anda menilai sebagai si ibu ini akan semula menilai dia sebagai wanita yang baik hati, sudah berbalik total menjadi seorang wanita yang jahat. Karena mengapa demikian? Ya karena faktor niat tadi, motivasi ketika dia berbuat baik. Nah, ini dalam kehidupan kita saja sudah kita bisa melihat motivasi itu begitu pentingnya. Nah, saya kira itulah betapa pentingnya kita menata hati kita, menghadirkan niat ikhlas supaya amal kita itu menjadi amal yang berkualitas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.